Pak Martin juga punya Roh Kudus. Berarti Pak Martin Iya. punya kuasa. Nah, ini boleh ditunjukkan pada kami kekuasaannya Pak Martin yang Bahwa di dalam dunia ini cuma ada dua kuasa. Kuasa Roh Kudus dan kuasa iblis. Sejak kapan iblis bisa menang melawan Roh Kudus? Sejak kapan? tadi kata lain ada dua kuasa. Kalau nggak dari Roh Kudus ya dari iblis berarti. Kan berarti sama-sama berkuasa. Nah, sekarang Roh Kudus dibantu Bapa sama Yesus kuasanya. Berarti 3 lawan 1. Bukan dibantu. Kan? Kalau Roh Kudus nggak mau bergerak nih, misalnya Roh Kudus nggak mau bergerak, Bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia kan. Jadi Bapak tugasnya cuma mengarahkan doang. Berarti Roh Kudus mempunyai kuasa cuma nggak tahu buat apa. Iya, makanya dia dituntun oleh Bapa. Apa bedanya cahaya dengan apa bedanya cahaya sama kuasa? Mungkin Anda belum sanggup menjabat. Atau cahaya dengan api apa bedanya? Ajaranku bukan dari diriku. Aku melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Bapak Yesus itu pesuruh. adalah apa? Yesus pesuruh berarti. Oh, bukan. Sumber terang siapa? Yesus. Bukan Bapak, bukan. Bukan. Bapak itu sumber ajaran. Makanya Anda harus bisa membedakan. Ini ngomong. Jadi Yakobus 1 nomor 17 itu mau dibuang, Bang. Tapi cahayanya yang menjadi sumber cahaya itu Bapak, bukan Yesus. Bukan, kalau Bapak sumber cahayanya, gue berhenti nyembah Yesus. Bapak dengan Yesus itu kan satu. Dengar dulu. Jadi yang menjadi sumber itu Bapak kan? Bu, di situ firman dan Roh Kudus itu kan satu. Nggak bisa. Tadi bilangnya Roh Kudus doang yang kuasa, Bapak cuma merintah-merintah. Nggak boleh belok-belok. Misalnya Pak Martin meninggalkan utang, itu solusi menurut Roh Kudus kayak mana aturan mainnya? Manusia itu jangan berutang-hutang lah, kan dibilang begitu, jangan berutang-hutang gitu lah. Ya, apa hubungannya dengan hubungannya bicara kebenaran? Utang itu kan kesalahan pribadi orang kan? Apa hubungannya urusan dengan Tuhan? Jadi gini Pak Martin, kalau sudah meninggal ya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Itu yang hutangnya gimana Bang Luga? Ini tidak menuntut. Ya orang udah meninggal ngapain dibahas lagi? Lu korek aja kuburannya. Masa gini, hal yang paling prinsip dalam hidup pasti diatur oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya tanya. Iya, betul. Ketika orang itu merasa benar, lalu kemudian meninggalkan utang, itu gimana solusinya menurut Roh Kudus? Tuhan tidak pernah nyuruh utang. Tuhan bilang jangan berutang. Padahal perintahnya kan jelas. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Iya. Kepada yang berhak. Nah, gimana kemudian ketika orang itu meninggalkan hutang, sementara perintahnya jangan kamu berhutang? Solusi apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah diskusi yang cukup menarik untuk kita simak kembali ya, yaitu antara Ustadz Zuma dan juga Triun Slayer ya, dengan Luga Tamunan serta Pak Martin Nale. Nah, di sini karena pihak Kristen meyakini atau mempercayai bahwa Roh Kudus tersebut menuntun mereka ke hal-hal yang baik. Nah, justru dengan ada pernyataan tersebut tentu harus dipertanyakan ya. Maka di sini Ustadz Zuma mempertanyakan sampai di mana peran Roh Kudus yang mereka yakini untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini di sini perihal kalau ada orang yang meninggal dan meninggalkan hutang, maka aturan yang dibuat oleh Roh Kudus seperti apa. Dan ternyata kedua orang Kristen ini tidak mampu untuk menjelaskan secara logis ya, yang masuk di akal. Justru jawaban yang mereka sampaikan
di situ membuktikan bahwa ajaran yang mereka yakini tersebut bukanlah dari Tuhan. Karena dalam meyakini suatu keyakinan beragama, paling tidak kita mempunyai dasar, yaitu perihal konsep ketuhanan itu sendiri atau teologi, kemudian juga konsep cara beribadah, dan yang ketiga adalah konsep muamalah, yaitu bagaimana aturan kita berhubungan sosial dengan sesama manusia. Di situ tentu jelas akan ada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa yang mereka yakini tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, ya. Karena jangankan masalah teologi atau konsep ketuhanan yang masih belum clear, dan juga cara ibadah yang tidak teratur, ya, seperti halnya kita di dalam Islam. Soal muamalah atau hubungan kita sesama manusia saja, mereka tidak bisa menjawab secara tepat dan gamblang. Nah, bagaimana keseruannya nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Pak Pendeta Martin, kita bahas tentang Roh Kudus. Kami ingin tahu, ya, Roh Kudus itu dalam perspektif iman Kristen berdasar terhadap pengajaran Yesus itu kayak mana benang merahnya? Kok bisa jadi pribadi ketiga dari Tuhan, Pak Martin, gitu, Pak? Silakan. Iya. Jadi begini, kita kembali kita lihat contoh dari kehidupan orang Yahudi saja, karena pertamanya berangkat dari sana. Pertama, orang Yahudi itu diberi hukum Taurat, lalu rabi-rabinya membuat tambahan dengan syariat agama. Maksudnya supaya lebih afdol menaati hukum Taurat, begitu kan? Tapi ternyata dalam kehidupan mereka ini, mereka tidak sepenuhnya bisa menjalankan itu. Kalau ritual agamanya mereka lakukan, orang Yahudi itu sungguh-sungguh melakukan ritual agama. Tetapi dalam kehidupannya setiap hari, di sana ada melencengnya itu di situ. Makanya itu yang sering dikatakan bahwa mereka keras kepala itu karena mereka ibadahnya jalan, rutin, jalan biasa. Tapi dalam kehidupan setiap hari itu yang salah. Yang makanya banyak sekali orang bilang ada porno segala macam, itu karena menghina sikap-sikap yang tidak bergantung kepada Tuhan. Itu. Jadi disebut sebagai perjinahan rohani gitu. Itu yang sering dimunculkan dalam perjanjian lama. Itu sebenarnya karena sikap-sikap hidup yang tidak konsisten dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa karena mereka waktu itu belum ada Roh Kudus. Artinya mereka masih menjalankan agama itu berdasarkan akalnya, berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Itu persoalannya di situ. Lalu datang Yesus menggenapi itu. Menggenapi itu berarti pertama, dia membebaskan kita dari kuasa dosa dulu. Artinya kecenderungan kuasa dosa itu kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan. Itu yang diampuni, ditebus oleh Yesus supaya kita mulai dari satu kehidupan baru yang dituntun oleh Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, pertama tentu Bapa sebagai pencipta, lalu anak firman yang menjadi manusia untuk penebusan dosa. Lalu setelah orang percaya kepada Yesus yang menebus dosa, dia dikaruniakan Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis itu dikaruniakan Roh Kudus supaya dituntun oleh Roh Kudus. Jadi tidak sepenuhnya lagi menjalankan kehidupan ini berdasarkan jalan pikirannya sendiri. Itu maksudnya itu begitu. Nah, kita sering salah, sering meleset dalam hidup ini karena kita bergantung pada akal pikiran kita sendiri yang terbatas. Makanya Roh Kudus datang untuk menuntun kita supaya kita berani melakukan hal yang benar walaupun mungkin kita dirugikan juga gitu. Tapi kita berani karena iman kita percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu terlibat dalam seluruh kehidupan kita.
Jadi walaupun kita misalnya dianiaya orang atau diperlakukan tidak adil, itu urusannya bukan kita, urusan dengan Tuhan Yesus. Nah itu hanya bisa dikuatkan oleh Roh Kudus. Bahwa kita harus percaya penuhnya akan keterlibatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kehidupan orang Kristen itu hanya melakukan hal yang baik-baik saja. Itu maksudnya Roh Kudus itu ke sana. Jadi tidak boleh orang Kristen melakukan hal yang salah. Gitu. Nah bagaimana kita bisa melakukan yang benar? Kita membuka diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Tuhan. Artinya begini praktiknya, kalau misalnya kita menghadapi sesuatu masalah dalam hubungan dengan sesama yang lain, kita kan namanya manusia itu kan ada keterbatasan kesabaran, perasaan kan gitu ya. Nah disinilah supaya kita jangan sampai berbuat dosa, kita minta buka diri, Tuhan tolong saya, Roh Kudus bekerja supaya saya tidak melakukan hal yang salah. Nah di situ ada pekerjaan Tuhan yang merubah hati pikiran kita sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu itu. Kita bisa diredam hawa nafsu itu sehingga kita bisa sabar, bahkan kita bisa mengalah. Nah itu pekerjaan Roh Kudus itu seperti itu dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga kita bisa berjalan dalam kehidupan yang benar. Nah kira-kira gambaran sekilasnya itu seperti itulah. Baik, mungkin Adinda Slayer mau kasih tanggapan? Oh ya, boleh Gurunda. Silakan Dek. Yang menarik ini dari tadi Bapak Martin Narle yang kami cintai membahas mengenai fungsinya Roh Kudus gitu. Iya. Yang aku pengen tahu, kata Leluga itu Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan mujizat kepada kekristenan. Nah, terus kata Leluga, Pak Martin juga punya Roh Kudus. Berarti Pak Martin punya kuasa. Nah, ini boleh ditunjukkan pada kami kekuasaannya Pak Martin yang melalui Roh Kudus itu? Jadi begini, kita tidak bisa manfaatkan itu secara sembarangan gitu ya. Sekarang kita memanfaatkan Roh Kudus dalam hal seperti apa gitu. Yang saya alami sendiri bahwa kalau saya menghadapi tantangan, masalah yang harusnya yang mengganggu perasaan saya, di mana secara manusiawi saya bereaksi yang salah, yang jahat, itu saya minta diredam oleh Roh Kudus gitu. Itu kira-kira seperti itu. Oh, gitu. Jadi kuasanya Roh Kudusnya Pak Martin cuma meredam emosi ya? Antara lain, supaya dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran gitu loh. Kalau Leluga dia bisa melalui kuasa Roh Kudus bisa bolak-balik neraka surga loh. Itu pengalaman pribadi masing-masing. Salah satunya terserah pribadi masing-masing ya. Begini, Roh Kudus itu banyak sekali apanya karunianya ya. Misalnya dia memberikan keberanian, dia memberikan sukacita. Sukacita yang diberikan Roh Kudus ini beda sama sukacita manusia. Sukacita manusia itu terbatas, ya kan? Makanya orang manusia itu suka gampang takut, ya. Sering gua ngeliat di video baru didatangin pocong, padahal baru pulang dari musola itu sampai kencing di celana, sampai menjerit-jerit. Kenapa sampai bisa setakut itu? Nah itulah kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada penampakan pun kita malah yang ada malah kita ngeludain setan gitu loh. Itulah ada keberanian yang dari Tuhan. Tapi sering gua lihat mau ustadz mau anak pulang-pulang dari masjid itu ada penampakan sedikit itu udah menjeritnya bukan main. Kenapa sampai setakut itu? Itu penyebabnya karena nggak punya Roh Kudus gitu loh. Itu salah satu ya. Lalu Roh Kudus juga memampukan kita untuk melihat hal-hal yang seperti hal-hal kerajaan sorga seperti melihat malaikat, seperti melihat Tuhan. Nah, ini yang bisa memampukan ini hanya Roh Kudus. Makanya Anda tidak akan pernah mendengar cerita seorang ustadz melihat Tuhan duduk di atas tahta, melihat cerubim, melihat serafim, atau melihat para malaikat. Itu nggak akan pernah Anda dengar seumur hidup Anda. Karena kenapa? Jawabannya tadi, karena tidak punya Roh Kudus. Tapi kalau misalnya orang yang punya Roh Kudus, oh yang kayak gitu mah udah tiap hari kali dilihat sampai bosan. Ini lah kalau misalnya di kita tuh ya kan kalau di kita karomah ya kalau karena masa-masa mujizat itu berakhirnya di zaman kenabian. Jadi untuk orang-orang alim ulama yang mempunyai ilmu tinggi namanya karomah dia. Nah salah satunya tuh kayak Sunan Kalijaga. Ketika ingin nyebrang dari Sumatera ke Pulau Jawanya dilambaikan tangan kan mendekat ke Sunan Kalijaga yang ketika itu di ujung Sumatera.
Nah itu tuh disaksikan orang-orang gitu lah. Nah, Lai, ada kuasa yang disaksikan orang-orang nggak melalui Roh Kudus ini? Makanya begini, salah satu contoh mujizat yang berbuat adalah Roh Kudus. Kan ada juga orang yang tidak mau menggunakan kuasa Roh Kudus, tapi bisa membuat mujizat juga kan? Seperti yang Anda bilang tadi kan, Sunan Kalijaga atau siapalah namanya itu, bisa juga membuat mujizat. Tapi perlu Anda ketahui bahwa di dalam dunia ini cuma ada dua kuasa, kuasa Roh Kudus dan kuasa iblis, atau kuasa Belzebul. Nah, ya, jadi Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Cuma ada dua. Aku mengusir kamu dengan kuasa Roh Allah, Matius 12 ayat 28. Lalu ahli Taurat menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Berarti cuma ada dua kuasa di muka bumi ini. Cuma yang dua ini yang melakukan. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, cuma 2. Harusnya 3 dong. Yang satu itu dari iblis, artinya sumber kuasanya dari iblis. Kan kalau dari kekristenan ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, kuasa Bapa, kuasa Yesus itu tinggalnya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa, di dalam Roh Kudusnya ada kuasa itu. Berarti Roh Kudus itu ada 3 kuasa, sedangkan iblis 1 kuasa. Berarti kalah dong yang 3 kuasa sama 1 kuasa. Iblis cuma punya 1 kuasa, bisa ngimbangin yang 3. Kuasa Bapa dengan kuasa Yesus itu bukan kuasa yang berbeda. Iya. Paham nggak? Paham. Kuasanya Bapa itu namanya Roh Kudus. Kuasa Yesus namanya Roh Kudus. Itu bukan kuasanya 2 kuasa, bukan. Itu Iya. 1 kuasa. Roh Kudus, Bapa dan Yesus 3 kan lawan 1 iblis. Setara ternyata iblis lawan 3 ini. Kuasa Yesus sama kuasa Bapa lebih besar mana? Lebih besar siapa? Nggak tahu. Kuasa Bapa dengan kuasa Yesus lebih besar mana? Kuasa Yesus dong. Bapa kan cuma julukan. Salah. Kuasa Bapa dengan kuasa Yesus itu sama, karena yang melakukan itu satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Nah itu kan Gitu. udah bergabung menjadi 1 pribadi pun nggak bisa melebihi kuasanya iblis. Iblis cuma 1. Ada dibantu sama Roh, ada dibantu sama Bapa. Sejak kapan iblis bisa menang melawan Roh Kudus? Sejak kapan? Tadi kata lain ada 2 kuasa. Kalau nggak dari Roh Kudus ya dari iblis berarti. Berarti sama-sama berkuasa. Nah sekarang Roh Kudus dibantu Bapa sama Yesus kuasanya. Berarti 3 lawan 1. Bukan dibantu. Nggak ada sejarahnya Bapa membantu Roh Kudus tuh nggak ada. Bapak ngapain? Bapa itu cuma memerintah, mengutus Roh Kudus, tapi yang membuat mujizat itu bukan Bapa, Roh Kudus itu sendiri. Dengan kuasa Yesus. Bukan. Bapak ini cuma nyuruh. Setelah nyuruh, udah. Bapak nggak bikin apa-apa lagi sampai kapanpun. Yesus. Nah, yang memecahkan kepala setan itu Roh Kudus. Yesus itulah yang berkata-kata, misalnya gini kan. Kan Yesus ngomong dulu nih, gue pecahin pala lo, baru Roh Kudus mecahin palanya iblis. Yesus kan cuma ngomong. Kalau misalnya Yesus tapi yang benar-benar mecahin palanya iblis itu adalah Roh Kudus. Oh. Nah itu, kalau iblis enggak, iblis semuanya sendiri. Iya, itu tolongnya dia. Pemerintah, iblis ngomong-ngomong, iblis pakai kekuatannya sendiri gitu. Makanya ini kan kalau ini kan enggak 3. Kalau misalnya Bapak enggak memerintah, Roh Kudus enggak jalan. Kalau Bapak memerintah, tapi kalau misalnya Roh Kudus juga enggak bergerak, Bapak juga enggak. Gini, kalau Roh Kudus enggak mau bergerak nih, misalnya Roh Kudus enggak mau bergerak, Bapak juga enggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia kan, makanya saling ketergantungan ketiga ini. Iya, makanya disebut Tritunggal. Makanya Tritunggal, karena ketiganya saling ketergantungan. Itu dia. Iblis nggak pakai ketergantungan. Iblis ya kuasa. Iya, suka-suka dia lah. Ya, mau dia nggak tergantung, dia nggak digantung, nggak masalah. Yang penting dia kepalanya udah dipecahin sama Roh Kudus. Tapi masih ada orang-orang kayak dukun-dukun itu pakai bermujizat atas kuasa iblis. Itu Belzebul. Itu Belzebul. Dukun-dukun tuh Belzebul. Iblis ini kepalanya dipecahin terus sama. Iya. Gini, kalau dipecahin masih hidup loh. Ini kuasanya masih ada sampai sekarang. Coba kalau Yesus makanya kan iblis kan nggak bisa naik ke sorga. Bisa nggak iblis naik ke sorga? Mau diinjak palanya sama Gabriel. Nanti kan nanti perang berontak pakai naga-naga itu kan iblis itu. Itu udah terjadi bro, itu past tense. Oh sekarang, nanti nggak akan ada lagi ya?
Enggak, itu udah terjadi. Itu juga terjadi sebelum dijadikan. Jadi Oke. gini, bentar ya. Roh Kudus itu tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa, nggak pernah. Lalu Roh Kudus membuat mujizat dari mana? Dari dirinya sendiri. Itulah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Karena Berarti Bapak ngapain perintah-perintah dong? iya, makanya kan gue udah bilang Bapak itu memang kelebihannya di pikiran, di ide. Dia bisa merancang, dia bisa mengarahkan. Kalau Roh Kudus kelebihannya bukan di ide, tapi di kuasa, di power. Jadi Bapak tugasnya cuma mengarahkan doang. Berarti Roh Kudus mempunyai kuasa cuma nggak tahu buat apa. Iya, makanya dia dituntun oleh Bapak. Sama seperti tangan lo nih. Yang nuntun tangan lo kan pasti otak lo. Nggak mungkin tangan lo nonjok sendiri, kan enggak. Makanya kan gue udah bilang Bapak itu adalah kepala, pikiran. Roh Kudus itu adalah kuasa atau tangan. Yang jadi kaki. Tangan itu kan artinya kan gua lambang dari kekuasaan, itulah maksudnya, bukan berarti larinya ke situ. Jadi kuasa itu kan ngumpulnya di tangan ya, misalnya lu mau nonjok, mau mukul gitu. Jadi kuasa Roh Kudus itu adalah sumber, seperti pabrik yang menghasilkan kuasa. Nah, kalau Bapak bukan sumber kuasa, seperti gula darah dia ya. Sama seperti seperti jantung, dia menghasilkan darah. Roh Kudus itu seperti itu, spring, memancarkan sumber. Jadi Roh Kudus tuh nggak pernah minta kuasa kepada Bapa, karena di dalam Bapa pun nggak ada kuasa. Siapa? Apa? Yang jadi protein. Nggak nyambung pertanyaan lo. Kan Roh Kudus seperti jantung, Bapa seperti otak, yang jadi protein. Artinya begini, artinya Roh Kudus itu menghasilkan kuasanya sendiri dari dirinya sendiri, bukan dari Bapa, bukan dari Yesus. Iya, cuma dia nggak tahu kan itu kuasanya buat apa, tujuannya buat apa dia ngeluarin kuasa, kan gitu. Iya, kayak angin topan aja jadinya. Iya, makanya Bapa lah yang mengarahkan. Makanya ketiga ini tidak bisa bergerak sendiri, harus ketiganya bersama-sama. Lalu kalau Yesus apa? Dia adalah sumber cahaya. Dia bukan sumber kuasa. Sumber cahaya. Nah, Bapa bukan sumber cahaya, bukan. Bapa itu cuma, Bapak tuh ibarat kata tuh kalau di dalam kalau di dalam misalnya dunia bangunan, Bapak tuh arsiteknya, cuma bisanya merancang. Lalu rancangan itu dibeli oleh misalnya kontraktor. Nah, kontraktor itulah yang menyelesaikan rancangan itu. Seperti kuli itu. Siapa? Yang kuli itu kan artinya yang melakukan tindakan-tindakan itu. Berarti Yesus dong. Yesus itu kan artinya dia cahaya. Kalau cahaya itu kan menerangi. Cahaya sama kuasa beda nggak? Apa bedanya cahaya dengan? Apa bedanya cahaya sama kuasa? Mungkin Anda belum sanggup menjabat. Atau cahaya dengan api apa bedanya? Ya coba Bang Luga jelasin. Ya, cahaya itu menerangi, cahaya itu sifatnya menerangi. Kalau api bukan menerangi, walaupun dia menghasilkan terang, tapi api itu sifatnya menghanguskan, menghancurkan, membakar. Tapi kan ini loh Bang Luga, Yesus itu ke dunia kan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan, berarti dia kuli. Kan saya bilang sumber ide itu adalah Bapa. Bapa itu cuma, perhatikan ya, kalau Anda membaca Alkitab. Bapa arsitek, Yesus tukang. Yohanes 17 pasal 4. Gini, kan Anda bilang ajaranku bukan dari diriku, aku melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Bapak itu adalah apa? Yesus pesuruh berarti. Oh bukan. Iya dengerin. Dia melaksanakan perintah. Sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga melaksanakan perintah. Betul. Tapi begini, bedanya begini. Bapa mengutus Yesus. Lalu misalnya Bapa mengutus Yesus untuk bercahaya, tetapi cahaya itu tidak diminta dari Bapa, tapi dari dirinya. Kan begini, kata Bapa kepada Yesus, Yesus bercahayalah engkau. Lalu cahaya itu dari mana? Bukan Yesus minta kepada Bapa, bukan. Beda dengan Nabi. Kalau Bapa berfirman kepada Nabi, bercahayalah engkau, Nabi minta dulu sama Bapa cahayanya, baru Nabi itu memancarkan cahaya. Kalau Yesus enggak. Bapa memerintahkan Yesus bercahaya, cahaya itu dari dirinya sendiri, gitu. Paham kan? Itulah bedanya Yesus dengan Nabi. Karena Yesus itu sumber cahaya, makanya Yesus berkata, akulah hidup, akulah kebenaran. Kebenaran itu apa?
Mazmur 125, firman-Mu adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Tapi kalau di kitab Bang Luga justru Bapa yang jadi sumber cahaya kok. Oh tidak, baca Ibrani 1 ayat 3, ia adalah Dalilnya cahaya ada. penuh. Yakobus 1:17, Mazmur 36 pasal 9 dan seterusnya. Bapa adalah sumber cahaya. Itu gimana? Bukan. Anda coba baca Yohanes 1 ayat 4, terang itu setelah ada di dalam dunia. Terang itu, Yesus berkata, terang itu, akulah terang dunia. Sumber terang siapa? Yesus. Bukan Bapa, bukan. Bapa itu sumber ajaran. Makanya Anda harus bisa membedakan. Ini ngomong-ngomong live gak nih? Jadi Yakobus 1 nomor 17 itu mau dibuang, Bang? Coba bacain Yakobus 1 ayat 7. Coba aja, saya lupa. Jadi gini, makanya kan saya bilang, kita kalau membaca ucapan Yesus itu harus teliti. Jangan koma. Bisa nggak baca koma bisa bahaya, bisa langsung ke neraka. Nggak lupa baca koma bisa ke neraka. Yesus berkata, akulah terang dunia. Pada waktu Yesus berkata, akulah terang dunia, apakah itu melibatkan Bapa? Tidak. Tapi cahayanya yang menjadi sumber cahaya itu Bapa, bukan Yesus. Bukan, kalau Bapa sumber cahayanya, gue berhenti nyembah Yesus. Yakobus 1 ya. Kalau Bapa adalah sumber cahaya, berhenti hari ini gue nyembah Yesus. Tuh. Aduh. Oke. Tuh, Yakobus 1. Baca aja. Yakobus 1 berapa? Coba Yakobus 1 nomor 17. Nomor 17. Yakobus 1 nomor 17, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nomor 17-nya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perbuahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kayak mana itu? Jadi gini, ini ayat ini nggak salah gini. Bapa dengan firman-Nya itu kan satu. Jadi artinya kalau dibilang Bapa segala terang, itu juga nggak salah karena Bapa dengan Yesus itu kan satu. Dengar dulu. Jadi yang menjadi sumber itu Bapa kan? Bu, di situ nggak dibilang sumber. Bapa segala terang. Ya Bapa juga segala kuasa. Karena kan Bapa Firman dan Roh Kudus itu kan satu. Nggak bisa. Tadi bilangnya Roh Kudus doang yang kuasa. Bapa cuma merintah-merintah. Nggak boleh belok-belok. Di dalam Mazmur 84 pasal 11 juga itu Bapa itulah yang matahari. Yesus salah. Di dalam Wahyu dikatakan anak domba itu adalah lampunya. Bentar ya, Mazmur berapa, Gurunda? Coba di Mazmur berapa ya? 84 pasal 11. Ini jantungan, ini pelajaran ngeri. Berat kalau dia nyampe ke sini. Oke, saya jelasin dulu ya. Mungkin ada mau dijelasin sama Pak Martin, silakan Pak. Silakan Pak Martin. Menambahkan argumentasi dari Bang Luga yang luar biasa ini. Silakan Pak. Jadi memang kita masing Trinitas itu kan satu kan dari Allah yang Esa. Jadi dibedakan dalam fungsi itu dalam rangka karya penyelamatan. Bapa disebut sebagai pencipta, Firman yang jadi manusia untuk penebusan dosa, lalu Roh Kudus itu untuk menuntun orang Kristen, itu aja kok. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih satu dengan yang lain, itu tidak bisa. Tujuan utamanya adalah bagaimana manusia itu bisa dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Itu aja sederhana. Jadi kalau kita mengkupas satu persatu itu bisa salah pengertian gitu loh. Jadi Roh Kudus sekarang yang lagi berkuasa. Yesus kan sudah melakukan misinya penebusan dosa.
Nah, sekarang yang berperan adalah Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen untuk bisa melakukan hal yang baik-baik saja. Itu sederhana, jadi kita jangan beribetkan lah untuk bicara soal Trinitas. Kalau itu dibahas nggak selesai-selesai. Jadi sekarang itu peranan oleh Roh Kudus aja deh, itu aja gampang. Baik. Terkait dengan ini loh Pak Martin, terkait dengan Roh Kudus itu kan di dalam Yohanes 16 pasal 13 itu kan dikatakan bahwa roh kebenaran ya itu kan identik dengan Roh Kudus itu sendiri. Iya. Nah, roh kebenaran ini itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Artinya bahwa ketika ada sesuatu yang menjadi paket pengajaran dari roh, itu adalah sumbernya dari Tuhan itu sendiri. Betul. Iya, itu nggak salah. Nggak salah. Seperti yang tadi dijelaskan, semua sumbernya dari Bapa. Tapi mereka dalam fungsinya, dalam pelaksanaannya masing-masing punya misi sendiri-sendiri gitu loh. Tapi sumbernya ya dari Bapa. Karena mereka semua itu adalah satu dalam Bapa gitu. Artinya dia melakukan dari Bapa kan. Yesus juga begitu. Artinya gini loh Pak, kalau misalnya Roh Kudus itu sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, nah sekarang yang menjadi acuan teman Kristen mengatakan bahwa harus sesuai dengan Roh Kudus itu apa yang menjadi landasannya gitu loh. Oke, saya jawab dulu. Jadi Roh Kudus itu kan dari kuasa Tuhan yang tidak mungkin salah. Kalau dia Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat sebagai pribadi yang beda-beda. Semua itu ada di dalam Tuhan. Cuma dibedakan dalam fungsi yang disebut pribadi itu. Jadi kita nggak bisa milah-milah nanti kalau Roh Kudus salah atau Yesus salah, ya enggak lah. Nah ini pola berpikir seperti itu. Oke, jadi gini Pak Martin, saya ingin tahu menurut Roh Kudus itu gimana hukumnya? Menurut pengajaran Roh Kudus, misalnya orang yang meninggalkan utang, itu gimana cara penyelesaiannya? Meninggalkan utang gimana? Misalnya Pak Martin meninggalkan utang, itu solusi menurut Roh Kudus kayak mana aturan mainnya? Ini kok bicara soal utang, ini hukum-hukum itu, mengenai hukum itu kan. Jadi manusia itu jangan berutang-hutang lah, kan dibilang begitu, jangan berutang-hutang gitu lah. Nah, kita manusia itu, apa yang dilakukan manusia itu akan dialami sendiri. Setiap perbuatan manusia itu akan dialami sendiri, pembalasannya itu akan dialami sendiri gitu loh. Itu, yang saya tanyakan menurut Yesus, Roh Kudus itu akan membimbing kamu dalam setiap kebenaran, dan Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya ada kaidah, ada aturan main yang diatur baku, yang Roh Kudus ini terima dari Tuhan. Nah sekarang ketika ada seorang meninggalkan utang, itu solusinya seperti apa menurut Roh Kudus? Ya, apa hubungannya bicara kebenaran? Utang itu kan kesalahan pribadi orang kan? Apa hubungannya urusan dengan Tuhan? Jadi gini Pak Martin, Roh Kudus itu menurut Yesus dia akan datang mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 pasal 7 sampai pasal 15. Artinya bahwa Roh Kudus itu kita tidak bisa berasumsi bahwa harus berhikmat dan seterusnya. Ada aturan main. Kenapa? Sang Roh kebenaran itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ada panduan yang dia ucapkan sebagai sebuah aturan. Nah, sekarang ketika kita tanya, orang itu mati meninggalkan utang, solusi yang diberikan oleh Roh Kudus itu kayak mana penyelesaiannya? Ya suruh keluarganya yang bayar. Yang suruh berutang itu siapa? Yang suruh utang itu siapa? Ya kan istilahnya gini loh Pak. Kita dituntun dalam semua kebenaran. Nah, kebenaran yang kita cari di sini itu gimana ceritanya kemudian orang yang meninggal membawa utang itu supaya dia memperoleh kebenaran menurut Roh Kudus, aturan mainnya kayak mana gitu. Kalau dia sudah mati, kalau sudah meninggal, ya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Itu yang hutangnya gimana Bang Luga? Ini tidak menuntut. Ya orang udah meninggal, ngapain dibahas lagi? Lu korek aja kuburannya. Masa gitu solusinya Roh Kudus, padahal dia nuntun kepada setiap kebenaran gimana? Iya sih? kan orang Roh Kudus itu kan menuntun saat orang itu hidup. Roh Kudus kan pasti bilang utangmu bayar. Kalau dia nggak taat, dia mati, ya itu salahnya dia. Tapi kan Roh Kudus sudah ngajarin utang itu nggak boleh utang kan gitu. Iya, tapi ketika dia masih hidup dia nggak bisa bayar gitu loh, karena kondisi
ada kondisi yang menyebabkan dia itu tidak mampu untuk membayar itu. Nah, ketika jadi kita bicara tentang yang diberikan oleh Roh Kudus itu kayak mana? Ini bicara kan tentang kesalahan manusia itu bermacam-macam. Kita nggak bisa lihat menurut kacamata kita lihat yang kita lihat saja. Itu ada kaitan satu dengan yang lain. Jadi yang tahu itu Tuhan gitu loh. Kita manusia ini hanya melihat apa yang bisa kita nampak untuk kita. Jadi kalau kita misalnya Saudara Juma bicara soal sampai mendetail begitu, ini jatuh masalah yang memang kita nggak bisa bahas itu. Itu masalah pribadi dengan Tuhan. Gini loh Pak, Yesus itu memberitakan sebuah kabar kepada murid-muridnya ketika Yesus itu akan terangkat ke sorga, kan gitu. Nah, muridnya dia katakan, kamu jangan bersedih, akan datang roh penolong, roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, hal yang paling prinsip dalam hidup pasti diatur oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya tanya. Betul. Ketika orang itu merasa benar, lalu kemudian meninggalkan utang, itu gimana solusinya menurut Roh Kudus? Tuhan tidak pernah nyuruh utang. Tuhan bilang jangan berhutang. Kepada siapapun jangan berhutang gitu loh. Tapi di sini dijelaskan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia dipimpin kebenaran, berarti dia tidak berhutang. Karena Tuhan larang berhutang gitu loh. Terlanjur, Pak. Dalilnya? Lakukan itu berarti dalilnya di mana, Pak? Pak Martin mungkin bisa tunjukkan. Bisa tunjukkan dalilnya larangan berutang. Iya, ada. Larangan jangan kamu berhutang dengan siapapun. Itu. Ada dalilnya? Ada. Coba ditunjukkan, Bang. Kita cari dulu. Jadi begitu. Jangan berhutang pada siapapun, itu ada. Jadi kalau coba tunjukkan dalilnya. Karena kalau yang saya tahu di dalam kitab Abang ini, Pak Martin, itu diajarkan prinsip-prinsip berniaga. Itu diajarkan, Pak. Kalau kita berbicara mengenai prinsip berniaga di dalam gospel, berarti itu tidak lepas daripada utang piutang. Itu ada. Artinya kalau sahabat saya ini mengatakan tidak boleh berutang, di mana dalilnya itu? Itu nggak pernah saya temukan. Saya juga belajar Bible dan saya bertahun belajar Bible. Saya tidak pernah menemukan ada larangan berutang di dalam kitab Anda. Yang ada adalah bagaimana kemudian berniaga yang baik itu diajarkan. Nah, sekarang ketika orang ini lagi berniaga dengan baik, lalu kemudian dia meninggalkan utang, solusi yang diajarkan oleh Roh Kudus menurut pemahaman sahabat Kristen yang selalu berhikmat, mengajarkan ini dan itu seperti apa? Karena kami sebagai orang Muslim, di mana Roh Kudus ini tidak berkata-kata darinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan adalah aturan main dari Tuhan yang disampaikan kepada penolong lain untuk dijabarkan kepada manusia, sehingga hukum-hukum itu nyata. Hukum perniagaannya ada, hukum pewarisannya ada, hukum bernegaranya ada. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus perspektif Kristen, menghadapi masalah seperti ini belepotan jadinya. Roma 13 ayat 8, silakan baca. Ya, apa yang diterangkan di situ, Pak? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi mengasihi itu memenuhi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi dan hukum Taurat itu dijawab oleh kasih. Kalau Anda mengasihi orang, Anda tidak akan berhutang apapun. Tidak punya masalah dengan sesamanya. Itu tekanannya di sana gitu loh. Iya, tapi data sebelumnya kan ada, Pak. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Artinya bayar kepada kaisar, bayar kepada Tuhan apa yang punya Tuhan, kan begitu? Iya, kan? Betul. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima zakat. Jangan disempitkan itu kan ajaran Islam yang beda dengan ajaran Kristen. Ini ajaran Kristen, Pak Pendeta. Ini ada loh, Pak. Roma 13 pasal 7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Ini perintah. Iya, bayar. Ini ada perintah. Berhutang kan tidak boleh. Nah, justru ini yang menjadi masalah, Pak Martin. Justru ini yang menjadi masalah. Ketika ada perintah, janganlah kamu berhutang apa-apa, sementara orang ini meninggalkan utang. Ini yang menjadi masalah malah. Padahal perintahnya kan jelas. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Iya. Kepada yang berhak. Nah, gimana kemudian ketika orang itu meninggalkan hutang, sementara perintahnya jangan kamu berhutang? Solusi apa yang diberikan oleh Roh Kudus?
Kalau manusia itu kan perbuatan salah itu ada pada diri manusia semua. Begitu loh, itu ada perbuatan salah itu ada. Jadi kita kenapa aneh-anehkan dengan itu? Kenapa kita aneh-anehkan? Tidak bisa, kepentingan kita tuh suruh hidup benar. Kalau kita salah ya kita ditegur Tuhan, begitu Pak aja. Martin, berutang itu bukan perbuatan salah, Pak. Itu menurut ini yang ajaran Anda. Enggak, kita tidak boleh ini aturan mainnya jelas kok. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Artinya boleh berutang, boleh berutang. Nggak boleh. Bayar bukan utang. Utang tuh nggak bayar. Kalau bayar itu orang nggak utang. Iya. Sekarang begini, kalau dia tidak berutang, apa yang harus dibayar, Pak? Loh, kan dia harus bayar. Kalau nggak utang ya jangan. Kenapa dia harus bayar? Kenapa dia harus bayar kalau ternyata berutang itu nggak boleh? Nggak boleh memang. Nah ini perintahnya, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Kita bayar, kita ambil barang orang, kita bayar. Tidak boleh, tidak boleh, tidak bayar. Gimana kalau kita ambil barang, kemudian kita belum bayar, lalu kita meninggal. Sementara perintahnya, janganlah kamu berhutang apa-apa. Nah kalau faktanya dia sudah berhutang, gimana solusinya setelah dia meninggal? Itu kan masalah-masalah tidak ada hubungan dengan urusan Tuhan itu masalah pelanggaran dia pribadi. Ini dalil Bapak sendiri itu. Kalau Anda mencari-cari kesalahan Alkitab nggak bisa. Ini bukan mencari kesalahan, Pak. Ini data, Pak sudah Martin. dibilang jangan berhutang. Kalau sudah bilang jangan berhutang ya jangan berhutang gitu aja. Kalau Anda berhutang berarti salah, tinggal begitu aja, gampang kan? Kan gampang. Artinya kalau berutang harus bayar. Iya. Nah, gimana kalau orang ini berusaha mau bayar, tapi kemudian dia meninggal belum sempat membayar? Itu gimana solusinya menurut Tuhan lah? Itu urusan Tuhan lah. Dia kan sudah nggak bisa. Itu urusan Tuhan nanti itu. Tidak ada manusia bisa dirugikan, tuh nggak bisa. Tiap orang berbuat apa-apa itu pasti ada resikonya, ada timbal baliknya gitu loh. Jadi Anda jangan terlalu menyulit-nyulitkan yang gampang. Kalau dilarang jangan berhutang ya jangan berhutang aja. Kalau berhutang ya salah berarti. Kan begitu aja gampang kan? Jadi utang Roh Kudus itu bekerja supaya kita ada hubungan baik dengan sesama. Tidak boleh ada masalah dengan sesama. Kalau ada masalah pun namanya manusia ya bisa saja ya. Tapi kita selesaikan. Selesaikan masalah itu, diselesaikan. Itu yang dibilang bayar itu. Kita bayar apa yang menjadi masalah tanggung jawab kita. Berarti dalam hal ini Roh Kudus tidak memberikan solusi apa-apa, Pak. Ya itu terserah Anda kan. Anda karena Anda tidak punya Roh Kudus, Anda bilang begitu ya tidak apa-apa. Karena kita punya pengertian tidak sesempit itu. Kalau Anda mau mencari-cari kesempatan dalam bicara jelimet begitu ya Anda sulit sendiri. Anda akan kesulitan sendiri. Kita berpikirnya sederhana aja kok. Nggak ribet kayak gitu. Roh Kudus dihadirkan supaya kita berpikir yang benar, menyimpan hal yang baik dalam hati kita, itu aja. Itu aja. Tapi kalau pun ada salah, namanya manusia, orang Kristen pun bisa berbuat salah. Nah itu nanti kita urusan dengan Tuhan gitu loh. Kita bisa selesaikan dengan Tuhan. Artinya dalam hal ini Roh Kudus tidak memimpin dalam kebenaran. Roh Kudus versi Bapak. Karena nggak bisa kasih solusi gitu. Namanya manusiawi itu kadang-kadang begini, manusia itu punya kelemahan. Jadi melalui kesalahan kita, Tuhan juga telanjangi itu di muka kita gitu loh. Karena kita tidak konsisten dengan pengarahan Roh Kudus. Itu manusia ada saja salahnya di situ. Begitu loh. Jadi jangan salahkan Roh Kudus, tapi salahkan manusia itu sendiri begitu. Tuhan itu baik sekali karena dia menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, kadang-kadang respon manusia yang kurang. Buktinya nggak kasih solusi ketika orang Kristen berutang kemudian mati. Nggak ada solusi yang dikasih kemudian oleh Roh Kudus. Ya orang Islam juga banyak yang begitu kan banyak. Lalu apa selesainya di mana? Orang Islam mati kalau banyak kan, apalagi boleh berhutang. Misalnya, bagaimana orang Islam kalau bapak, coba Anda jelaskan kalau tentang Islam bapaknya sendiri. ngutang, anaknya yang bayar, gitu aja kok susah amat sih Juma. Itu bisa Jadi coba Anda sendiri. Apa sih sebenarnya yang ditanya si Juma ini? Orang Islam itu tidak mati bawa utang. Jelas. Apa orang Islam itu kalau mati tidak bawa utang? Anda ngomong begitu, jangan hanya orang Kristen aja. Ini kan hal-hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Cuma tanya yang lain. Ini kayaknya nggak jelas nih acara. Iya tanya kan? yang lain Kenapa, aja. Bang? Kalau usah ngomongin utang, mending kamu tanya tadi itu benar.
ngomongin doktrin aja. Misalnya kan kamu bilang gini kan, Roh Kudus menerima arahan. Gini, Roh Kudus menerima kata-kata dari Bapak. Betul. Roh Kudus diperintah Bapak, betul. Tapi satu doang yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak? Yaitu memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Itu nggak bisa dilakukan oleh Bapak. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh Bapak di alam semesta ini adalah memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Karena Bapak nggak punya apa-apa untuk diberikan kuasa kepada Roh Kudus. Itu doang. Tapi kalau Bapak memerintah Roh Kudus, benar. Bapak mengajari Roh Kudus, benar. Tapi kalau Bapak memberikan kuasa Roh Kudus, itu doang satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak. Disitulah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Enggak bisa dianggap sebagai Tuhan, Bang. Enggak boleh. Karena sekarang mana ayatnya Bapak memberikan kuasa tidak ada ayatnya Bapak memberikan kuasa kepada Roh Kudus, itu nggak ada. Karena Roh Kudus itu sumber kuasanya. Itu. Gimana ceritanya, Bang Luga? Lawang murid-murid Yesus aja nggak tahu apa itu Roh Kudus, Bang. Loh kan sudah diajarin. Coba baca dalam Kisah Para Rasul 19 pasal 2 itu. Ya itu kan yang kan kamu perlu dengerin adalah ucapan Yesus, bukan pendapat orang. Itu kan pendapat orang. Kami belum pernah mendengar, ya wajar mereka belum belajar, mungkin belum belajar pelan-pelan, belum mengerti banget. Gitu loh. Yang pasti itu adalah ucapan Yesus. Yesus berkata, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, masalah orang yang nggak ngerti itu salahnya dia, bukan salah Yesus. Kita kan ngikutin standar omongan Yesus, bukan omongan standar orang. Kisah Para Rasul cuma menjelaskan bahwa ada orang-orang yang bingung tentang Roh Kudus itu yang mana. Itu benar, memang ada orang bingung. Jangankan hari ini juga banyak orang yang bingung Roh Kudus itu sebenarnya apa sih. Tapi kan Rasul Petrus kan berkata, aku akan menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun. Berarti Rasul Petrus ngerti. Nah kalau yang ditumpangin tangan nggak ngerti, ya wajar lah. Orang tukang sate mungkin mereka nggak ngerti Roh Kudus. Yang penting kan Petrus dan dengan 12 rasulnya kan ngerti kan. Bahkan Petrus berkata, aku akan menumpangkan supaya Roh Kudus turun. Paulus pun Roh Kudus turun pada waktu aku berdoa. Nah lalu murid-murid yang mana nih? Murid-murid yang di luar 12 rasul. Kami belum pernah mendengar kalau Roh Kudus ada. Karena kenapa? Karena di zaman perjanjian lama itu memang disebutnya Roh Allah. Jadi mereka mungkin ada sebutan baru Roh Kudus. Mereka mungkin bingung. Jadi mereka bilang, nggak pernah kami dengar gitu. Simpel aja. Jadi gini loh Bang Luga, kalau misalnya kemudian teman-teman Kristen menganggap Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, ya harusnya kalau kita berbicara mengenai data yang ada di dalam kitab Anda, kita lihat di dalam Matius 3 pasal 16 sampai 17, Markus 1 10 sampai 11, Lukas 3 pasal 21 sampai 2, Yohanes 1 ayat 3 pasal 32. Di situ dijelaskan setelah Yesus itu dibaptis baru ada pesertaan Roh Kudus kan? Iya kan? Bukan, artinya begini. Waktu Yesus saja lahir udah dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun maka Maria hamil. Nah, tetapi artinya itu kan bahasa baru ya. Artinya karena Yesus sudah resmi menjadi memulai pelayanannya, maka dikatakan Roh Kudus turun. Itu secara simbolik aja, bukan berarti Roh Kudus sebelumnya. Nah, itu dia. Yesus. Itu artinya kan secara simbolik pada waktu Yesus faktanya begitu, datanya begitu, Bang. Bukan, Yesus itu pun lahir dari Roh Kudus. Faktanya begitu. Nah, kalaupun dikatakan Yesus lahir dari Roh Kudus itu karena Maria ini. Saya pamit dulu nih. Kenapa Pak Martin? Pak Martin, makasih Pak Martin. Pak Martin. Ya. Saya ada acara nih, saya ada acara. Maaf ya, nanti saya sambung lagi deh ya. Nanti saya ini kayaknya sementara saya juga Bang Luga dulu ya. Oke. Sementara di Bang Luga dulu deh. Iya, iya. Iya, iya. Oke, Pak. Nanti kita ada sesi tanya jawab tentang Roh Kudus. Jadi gini, Bang Luga. Mati lampu. Jadi gini, Bang. Yang dimaksud kemudian kedatangan Roh Kudus kepada Yesus itu kan sama.
ketika juga Zakaria penuh dengan Roh Kudus, kemudian Simeon juga penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, itu sama. Tapi terkait dengan Yohanes Pembaptis, iya, terkait dengan Yohanes Pembaptis, itu dia sudah kepenuhan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus, seperti data yang saya kasih tadi, Yohanes 1 pasal 31, 32, Markus 1 pasal 10 sampai 11, itu menerangkan Yesus baru kemudian didatangi oleh Roh Kudus, Bang. Artinya Yohanes Pembaptis lebih duluan kepenuhan Roh Kudus daripada Yesus. Yesus butuh 30 tahun baru kemudian Roh Kudus datang ke dia. Rohnya Yesus itu sebenarnya Roh Kudus. Rohnya Yesus, makanya Yohanes Pembaptis, dengerin. Yohanes Pembaptis kan bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ada yang lebih berkuasa daripada aku, yaitu dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa Yohanes Pembaptis nggak bisa membaptis orang dengan Roh Kudus? Kenapa? Kata Yohanes, ada yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus berkuasa membaptis orang dengan Roh Kudus? Padahal kamu bilang dia nggak punya Roh Kudus. Padahal Yesus yang punya kuasa, yang bisa membaptis Roh Kudus itu satu-satunya di alam semesta cuma Yesus. Aduh, Bang Luga, ini tambah ribet kalau ke sana. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Itu masalahnya, Bang Luga. Kalau kemudian Bang Luga mengatakan bahwa iya, Yesus tidak pernah membaptis dengan apapun terhadap siapapun, gitu loh. Itu yang perlu Bang paham. Yang ada Yesus yang dibaptis. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Roh Kudus, di dalam kitab Anda itu nyata sekali yang dimaksud Roh Kudus itu adalah makhluk. Dan dia adalah makhluk gaib. Itu yang kemudian dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus nanti setelah dia dibaptis oleh Yohanes, barulah makhluk gaib yang berupa Roh Kudus itu datang kepada Yesus. Enggak. Salah. Yang datang ketika yang datang kepada Maria itu kan kedatangannya untuk Maria, bukan kedatangannya untuk Yesus. Roh Kudus datang untuk berbicara kepada Maria bahwa dia akan hamil. Tapi dia belum bekerja dalam diri Yesus pada masa itu. Nanti bekerja pada saat dia sudah dibaptis. Gitu loh, Bang. Jadi Yohanes Pembaptis kan bilang, aku yang penuh Roh Kudus nggak punya kuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tetapi ada yang datang. Dialah yang punya kuasa membaptis orang dengan Roh Kudus. Artinya kenapa? Kenapa Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus tidak punya kuasa, tidak punya wewenang membaptis orang dengan Roh Kudus? Tetapi yang bisa berwewenang hilang suaranya, Bang Luga. Halo. Jelas nggak? Jelas nggak? Halo? Ya, udah. Ya. Jadi yang berkuasa membaptis orang. Hilang lagi, Bang Luga. Roh Kudusnya Pak Martin kayaknya bekerja tuh. Udah belum? Ada. Masih putus. Bang Ruma mungkin ada masalah kali ya, device ya atau signal. Oh iya. Saya di kantor soalnya. Roh Kudus. Nah, jadi gini ya. Yang berkuasa membaptis Roh Kudus itu bukan Yohanes Pembaptis, tetapi cuma Yesus. Nabi-nabi pun nggak punya kuasa membaptis Roh Kudus, makanya Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu bisanya pakai air, tapi kalau pakai Roh Kudus gua nggak sanggup, bro. Yang bisa sanggup membaptis pakai Roh Kudus itu cuma Yesus. No, buka tali sepatunya pun gua kagak mampu, kata Yohanes. Nah, kenapa Yesus bisa membaptis orang dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu nafasnya Yesus. Masih ingat gak di Yohanes 20 tuh? Yesus bilang gini, terimalah Roh Kudus, ditiup. Roh Kudus itu nafasnya Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu turun atas namaku dan tanda tangan atas namaku. Yohanes 14 ayat 26. Jadi Roh Kudus yang turun seperti burung merpati itu cuma secara simbolik bahwa Roh Kudus ini menyertai Yesus. Bukan berarti sebelum turun dia seperti merpati, di dalam diri Yesus nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan cuma Yesus penuh Roh Kudus, itu nafasnya sendiri. Nafasnya sendiri. Nah, sekarang masalahnya siapa? Siapa yang dibaptis oleh Yesus?
Itu yang jadi masalah sekarang. Yesus tidak membaptis orang, tetapi dia menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ada ayatnya. Tetapi Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Tahu nggak? Bisa bedain nggak? Membaptis dengan air dengan membaptis dengan Roh Kudus? Berarti orang Kristen itu nggak punya Roh Kudus karena Yesus tidak pernah membaptis siapapun dengan Roh Kudus. Itu masalahnya. Nah sekarang kalau Yesus tidak pernah membaptis dengan Roh Kudus, lalu siapa yang bisa membaptis dengan Roh Kudus? Yesus. Paulus aja nggak pernah membaptis kecuali 2 orang loh. Yang membaptis Paulus hanya membaptis 2 orang loh, Bang. Iya, Yesus itu dia tidak membaptis orang dengan air. Dia cuma nyuruh murid-muridnya membaptis orang dengan air. Tetapi untuk membaptis orang dengan Roh Kudus itu cuma Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku garis bawahin. Bukan nama Paulus. Iya, berarti kan belum ada manusia di muka bumi ini selain Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus. Makanya tadi Pak Martin saya tanya, makanya bingung dia. Kan faktanya gini loh Bang. Dengar dulu Bang, yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu cuma Yesus. Ya. Fakta, histori menyatakan Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ayo. Paulus bahkan tidak pernah diperintah oleh Yesus untuk membaptis. Dia hanya membaptis 2 manusia. Ya. Coba. Paulus hanya membaptis 2 manusia, Krispus dan juga Gaius. Sementara Bang Luga, siapa yang baptis Bang Luga? Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini dibaptis dengan air. Tapi tidak pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi mereka mengaku penuh dengan Roh Kudus. Ketika ditanya, mereka masih bawa utang. Itu gimana solusinya dari Roh Kudus? Kabur. Kenapa orang penuh dengan Roh Kudus? Karena yang baptis mereka Yesus. Makanya sebenarnya baptisan air itu adalah Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Itu dulu. Membaptis dengan Roh Kudus. Yesus tidak pernah membaptis. Kan sudah 10 kali iya betul, mau dia pakai Roh Kudus, mau pakai roh apapun, intinya Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, titik. Kan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, lalu Yesus mengembuskan nafasnya kepada murid-murid. Itu kan membaptis dengan Roh Kudus namanya. Nah, berarti murid-muridnya juga penuh dengan Roh Kudus, berarti dia Tuhan juga dong. Begini bro, kan gue udah bilang, gimana, Roh Kudus ini adalah nafasnya Bapa dan nafasnya Yesus. Kalau nafas gua tiupin ke murid gua, bukan berarti murid gua jadi gua. Cuma hanya memenuhi, tetapi pemilik Roh Kudus, karena itu adalah nafasnya Bapa dan nafasnya Yesus, itu adalah pemiliknya adalah Yesus. Roh itu adalah milik Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kenapa dalam namaku? Karena pemiliknya adalah Yesus. Makanya ditiup Yesus. Penuh lo dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nafasnya sendiri. Masa kayak begitu ceritanya Bang Luga? Nggak bisa kayak begitu dong. Kalau dikatakan Roh Kudus itu nafasnya Yesus, itu keliru besar Bang Luga. Kenapa? Karena Roh Kudus kan itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terimalah Roh Kudus, mereka menghembusi mereka sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Ditiupin nama Yesus. Yohanes itu di mana tertulis itu? Kan, itu lagi yang dipraktekkan nanti Bang Luga. Mereka tunjukkan aja biar kita. Aduh, tetap lagi nih. Yohanes 20. Paulus saja nggak pernah. Ya, silakan. Yesus mengembusi mereka dan sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Di mana itu? Itu ada nih, kebetulan aku mati lampu lagi. Nah. Yohanes berapa Bang? Yohanes 20 pasal 22 itu yang dia maksud itu. Ini. Yohanes 20 Bang, nggak usah lama-lama. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah,
Artinya apa itu Bang Luga? Artinya apakah Roh Kudus itu Tuhan dengan model seperti itu, Bang? Kan gue udah Itu bilang, kok kayak orang jampi-jampi, Bang. begini. Bapak itu tidak bisa membangkitkan orang mati, Bang Jul, nggak bisa. Bapak itu cuma Gimana bisa ceritanya nggak bisa, Bang? Ya ampun, kan tidak Lazarus ada. itu bangkit itu karena Yesus itu berdoa, Bang Luga. Iya, berdoa. Dan kayak gitu Setelah napa sama itu Bapak Tuhan? mengizinkan, lalu yang membangkitkan Nah. bukan Bapak, Roh Kudus yang bangkitin. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan, Yesus mampu nggak membangkitkan Lazarus? Gini ya, nih, perhatikan baik-baik ya. Bapak itu kerjanya Bapak cuma mau diperhatikan. Nih, perhatikan ya. Bapak itu kemampuannya cuma mengizinkan, nggak ada kemampuan Bapak selain mengizinkan. Kalau bagian mengizinkan, Nah, kalau tanggung Bapak jawab nggak memang. mengizinkan gimana, Bang? Ya kalau Nah, Bapak kalau nggak nggak diizinkan sama Bapak, ya nggak ada yang terjadi. gimana? Nggak ada yang terjadi kalau nggak diizinkan sama Makanya, Bapak. jadi segala sesuatunya itu sumbernya dari yang mengutus Yesus itu. Bukan, Nah, sekarang kalau Anda begini. mengatakan, Aduh. coba baca di Yohanes 20. Nah, Begini. Gue udah paham maksud lo gini. Perhatikan sekali lagi gini. Alhamdulillah. Bapak itu di dalam Alkitab keempat Injil, pekerjaannya dia cuma satu, mengajarkan dan mengizinkan. Tetapi yang membuat mujizat itu bukan Bapak, bukan. Roh Kudus yang membuat mujizat di bumi itu Roh Kudus. Atas izin siapa, Bang? Atas izin Bapak, tapi Bapak nggak bisa membuat mujizat, Bapak nggak bisa, cuma mengizinkan doang. Gimana sih lo? Nggak bisa kayak begitu, Abang itu menyalahi aturan main nggak boleh. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Iya, maha kuasa, makanya kan diajarin lo berkali-kali. Allah itu Tritunggal sifatnya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pun rohnya Bapa. Makanya gue bilang yang membuat mujizat itu adalah rohnya Bapa. Rohnya Bapa itu nama lain daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya rohnya Bapa, tapi karena disebutnya Roh Kudus, lo jadi merasa bahwa nggak bisa begitu, Bang Luga. Coba. Bang Luga, begini Bang Luga. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu rohnya Bapa, itu betul. Kenapa? Betul. Karena itu adalah makhluknya Bapa, ciptaannya Bapa. Itu saya pakai bahasa Bang bukan Luga, ya. ciptaannya, Bang. Tunggu dulu Bang. Oke. Waduh, Bang Luga nggak bisa kayak gitu dong. Gini, kejadian 35 pasal 11. Tuhan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Itu perintahnya Allah dan itu proklamirnya Allah, legitimasi Allah terhadap dirinya sendiri. Bahwa akulah yang maha kuasa. Tidak ada lain selain daripada aku. Itu fakta. Nah, kalau kemudian kemahakuasaannya Allah, dengar dulu, kemahakuasaannya Allah kemudian mengutus manusia dengan bermukjizat, mengutus Roh Kudus dengan mampu bermukjizat dan seterusnya, itu karena Allah sang pengutus itu maha kuasa. Bukan berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu tidak butuh roh untuk hidup. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia hidup. Oke, sekarang saya tanya. Hanya makhluk yang sekarang saya tanya balik. Saya tanya balik. Roh Kudus tidak apakah Bapak bisa eksis? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa gimana? Kalau Bapak bisa eksis. Gimana ceritanya? Bang Luga. Allah sudah menerangkan dirinya. Di dalam Kejadian 35 pasal 11, dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya, nggak Allah bisa, yang Bang. dimaksud begini loh, Bang. Allah yang dimaksud di kitab Jangan Kejadian bolak-balik. dengerin. Allah yang dimaksud dengerin dulu. Allah yang dimaksud di kitab Kejadian itu bukan Allah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Jadi beda cara kerjanya. Itu beda. Kan saya bilang Allah di dalam kitab Kejadian itu duanya gini loh. Coba saya kasih dulu materi ke Abang, nanti ditanggapi. Ulangan 10 pasal 17. Sebab akulah segala Tuhan. Akulah Tuhan segala yang maha kuasa. Tuhan segala apa yang dipertuhankan. Aku maha besar.
Aku maha kuat, aku maha dahsyat, dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Kemudian dalam Ayub 11 nomor 7 dikatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Mazmur 115 pasal 3 dikatakan begini, aku ini adalah Allah, aku melakukan apa yang ku kehendaki. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa Allah tidak mungkin maha kuasa karena Roh Kudus membantah dia untuk melaksanakan perintah itu, Bang. Makanya dalam perjanjian lama dikatakan Allah yang maha kuasa di ayat ke-7 Allah, artinya Allah yang maha kuasa ini bersama dengan Roh Allah. Jadi Anda tidak bisa mencomot perjanjian baru lalu mengartikannya secara Al-Quran. Kalau kita mengambil perjanjian lama, kita juga mengartikannya secara perjanjian lama, karena di dalam perjanjian lama yang membuat mujizat itu ada yang namanya Roh Allah. Misalnya Roh Allah membangkitkan Simpson sehingga Simpson bisa mencabik singa. Roh Allah membangkitkan Daud sehingga Daud menang. Roh Allah membangkitkan para nabi sehingga nabi-nabi berfirman. Ada Roh Allahnya. Nggak bisa Anda hilangkan itu. Kalau Anda ingin mencoba perjanjian lama, Roh Allahnya juga jangan Anda hilangkan. Begini Bang Luga. Lalu roh Allah yang membangkitkan Simpson untuk mencabik singa itu kenapa Anda hilangkan itu? Dalam perjanjian lama segala itu sesuatu yang iya, itu tetap Allahnya. Ada satu ayat 2-nya Anda nggak baca. Jadi begini. Ada di situ Roh Allah. Coba Roh Allah itu Roh Jadi Kudus. Begini Bang Luga. Coba silakan. Begini Bang Luga. Kalau berbicara mengenai roh, itu adalah esensi ya, gaib yang bersumber daripada Tuhan. Nah, rentetan peristiwa yang terjadi di dalam kitab yang diceritakan kepada sahabat Kristus itu tidak terlepas kuasa Tuhan. Inilah yang disebut dengan roh. Contoh misalnya di dalam Daniel 4:35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tidak ada yang bisa mengintervensi daripada Sang Tuhan. Tidak ada. Jadi kekuatannya kemudian ketika dia bermujizat kepada Samson, ada kejadian luar biasa, kepada Elia yang luar biasa, kemudian Elisabet dan seterusnya, termasuk Yesus. Betul, itu adalah roh Tuhan. Tetapi roh Tuhan yang dimaksud di sini adalah kejadian yang terjadi atas sumber dan keinginan Tuhan itu sendiri, bukan kemudian dia seperti makhluk punya roh, lalu kemudian rohnya ini adalah hidup. Kemudian Anda bisa menggambarkan itu seperti roh makhluk hidup yang ada saat sekarang. Nggak bisa. Jadi begini. Roh Tuhan itu artinya kekuatan Tuhan.